Gimana Mel? Semuanya udah siap belum buat nanti acara? Tenang aja Ci, itu mah udah siap. Terus yang di dapur juga udah siap? Udah, tinggal dituang aja ke piring. Emang siapa sih? Paling Pak RT sama warga doang kan yang datang. Emang belum tahu. Yang datang kan insya Allah sih menurut Pak RT katanya mau ngundang Pak Ustadz Hidir juga yang terkenal itu. Yang ganteng itu Ci? Iya. Ya Tahu kan Melan? Tahu. Ya udah kita beres-beres aja dulu sambil nunggu mereka datang. Oh iya, alhamdulillah bangetnya Pak RT udah ngasih kepercayaan kepada kita untuk ngadain acara ini di sini gitu. Jadi kan alhamdulillah jadi kita bisa menambah buat modal warung juga. Oh iya, tapi jangan lupa Ci itu bonnya. Jangan sampai lupa loh. Ntar kan buat bukti kita sama Pak RT. Terus yang itu udah ditaruh yang tadi? Bon yang pagi? Udah masukin arsip itu. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak RT. Silakan duduk Pak RT. Kok lama amat sih Pak RT? Iya nih lagi perjalanan lagi macet nih di kampung. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Udah persiapannya udah udah matang semua. Alhamdulillah kalau misalkan kemarin kan Bapak ngasih dana ya buat kita buat ngadain acara warung dakwah dan seni ini. Iya, kayaknya capek banget nih. Oh, enggak. Nggak apa-apa lah Pak, capek-capek dikit. Iya, mudah-mudahan dengan susah payahnya ibu-ibu ini diterima Pak amal dan pahalanya ya. Gimana nih Pak RT? Kok masih sepi-sepi aja? Iya nih. Apa Pak Ustadznya belum dikontak? Iya, sebelum kesini tadi Pak Ustadznya udah saya kontak nih. Katanya beliau masih dalam perjalanan. 10 menit lagi dan sudah nyampe di sini. Wajar lah, namanya Ustadz Hidir yang sudah terkenal. Apalagi warga-warga kami udah pada kenal, yang kenal lewat televisi gitu loh. Ya, dan warga kami pun berharap banget nih, tanya-tanya ini, mana sih Pak RT? Kok belum datang-datang nih? Saya kangen banget nih, sampai kepingin ketemu dan jabat tangan, bisa menyaksikan dan bisa tatap muka secara langsung gitu. Iya. Ngomong-ngomong Bu RT-nya kok nggak diajak Pak? Ya biasalah, RT-nya kan masih muda, ya kan bisa lihat-lihat inilah yang warga yang saya ajak ke sini gitu kan. Ya siapa tahu ibu warga ini punya anak, iya anak perempuan gitulah yang masih bisa ya kan dalam ini kan ya kalau mampu kenapa enggak poligami gitu loh. Masya Allah. Bisa-bisa aja kan. Iya betul Pak. Ya udah Pak RT, Pak, daripada nunggu Pak Ustadz lama, cicipin dulu makanannya. Iya. Iya, makasih. Danu jiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah Pak Ustadz duduk samping sini. Hanya udah ditunggu-tunggu semua nih. Maafin warga banget kami ya. nih, ya. Udah. Bu,
Gimana sehat semuanya? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Ya jalannya macet ya Pak Ustadz? Iya bener tadi macet banget. Maafin nih Pak RT karena mungkin banyak undangan. Jadi ini yang terakhir di sini gitu. Tapi alhamdulillah dengan berkat Allah kita bisa jumpa lagi ya dengan Pak RT dengan masyarakat semuanya. Gimana Ibu sehat? Alhamdulillah baik banget Ustaz. Tanya. Gimana kabar rumah Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya gitu. Dari sini tadi ngisi acara di mana aja Pak Ustadz sebelum kesini? Kebetulan ada 3 acara ya. Ada 3 acara tadi pagi, kemudian zuhur, kemudian terakhir di sini sore ya. Sore alhamdulillah gitu. Yang pertama di Kebayoran, yang kedua di Bogor dan terakhir di sini di Ciputat gitu ya. Iya, terima kasih. Tapi di perjalanan ada sesuatu yang bisa ceritakan Pak Ustadz? Kebetulan ya kalau sekarang karena mungkin musim sekarang musim apa namanya ada banjir itu ya. Jadi mungkin semua mahasiswa turun ke jalan minta amal dan agak sedikit mengganggu perjalanan gitu ya. Macet Agak, gitu ya, macet. macet Kan banget. mungkin ya kita tuh duka cita juga ya. Mungkin kita nggak bisa datang ke sana tapi mungkin kita bisa apa namanya mengirimkan doa dan yang punya harta menyisikannya seperti itu ya. Inilah Ustadz, warga kami pada nunggu-nunggu Ustadz. Nah, untuk bagaimana sih mencari apa solusi yang terbaik untuk ketika anak-anak kami, Oh, iya, apalagi iya. pada sekolah di SMA, Iya, hubungannya, pengajian. ya Iya. hubungannya ini kan bebas gitu kan, Iya. ya dengan berhubungan yang menurut agama Islam sepertinya kurang pantas Iya, gitu iya, kan. benar-benar. Dan cinta menurut Pak Ustadz atau menurut pandangan agama Islam itu seperti apa gitu? Oke. Langsung aja. Iya langsung. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Jamaah yang saya hormati, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Allah telah mempertemukan kita dalam rangka pengajian, yang mana kajian pada kesempatan kali ini saya diminta oleh panitia membicarakan tentang masalah konsep cinta yang sejati, cinta yang sebenarnya. Kalau kita bicara tentang masalah konteks cinta, sebenarnya cinta itu anugerah dari Allah. Ya, semua orang punya yang namanya cinta. Cinta yang hakiki pada intinya adalah kepada Allah. Dan sekarang bagaimana caranya agar cinta tersebut ketika kita mempunyai cinta, agar kita tidak terjerumus ke dalam kenistaan, bagaimana cara mengontrol kita? Ya. Ternyata konsepnya Allah telah menerangkan bahwa yang namanya cinta sejati itu adalah cinta kepada Allah. Ya. Jadi cinta sama manusia boleh saja, tapi yang namanya cinta sejati adalah cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau misalkan kita sudah mencintai Allah, insya Allah apapun bentuk kita cinta pada manusia, Allah akan berikan seperti itu. Seperti itu ya, itu cinta. Ya seperti penjelasannya Pak Ustadz sudah panjang lebar. Kemungkinan dari warga kami, saya kasih kesempatan untuk bertanya tentang pengalaman-pengalaman yang mereka temui pada anak-anaknya. Siapa tahu bisa ditanyakan Pak Ustadz. Ya, silakan warga kami untuk menanyakan pertanyaan yang sudah diidam-idamkan atau yang mau diberikan pada Pak Ustadz Hidayat. Mungkin sebelah sini. Ya gini Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz bilang kalau cinta yang hakiki itu cinta kepada Allah dan hanya milik Allah gitu. Jadi saya bingung aja gimana tuh mengaplikasikannya dan gimana untuk kita mendapatkan cinta Allah itu Pak Ustadz. Oh iya. Pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Dan ini perlu diketahui oleh jamaah ya. Kalau misalkan kita pengen dicintai oleh Allah, Allah telah menjelaskan kepada kita ya. Kalau misalkan kita sering membaca doa, ketika kita setelah wudu ada ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, jadi Allah tersebut cinta yang pertama adalah kalau misalkan kita ingin dicintai oleh Allah, ketika kita mempunyai dosa, yang pertama kita harus bertaubat. Innallaha tawwabina. Semoga Allah mencintai orang-orang yang taubat. Yang kedua, Allah mencintai orang yang mencintai hati, badan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi, yang pertama kita harus menjaga ya kesucian.
Yang kedua, kita tobat. Yang ketiga, agar kita dicintai oleh Allah. Yang ketiga adalah kita harus selalu mengerjakan amal soleh. Ya, seandainya kita selalu mengerjakan amal soleh, insya Allah Allah pun akan cinta kepada kita. Kalau misalkan kita sudah dicintai oleh Allah, semua makhluk pun akan mencintai kita. Yakin, hakul yakin, wa ainul yakin. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, Allah pun akan makhluk pun akan mencintai kita. Semua makhluk pun akan mencintai kita. Ya, jadi konsepnya kalau misalkan kita ingin dicintai oleh orang banyak, didemenin, pokoknya ketika melihat orang tersebut kelihatannya enak aja gitu. Pengen aja gitu. Nah, konsepnya orang tersebut sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Masuk juga jadinya. Jadi gitu Iya. ya. Ya mungkin dari warga yang lain Pak Ustadz ada yang menambahkan pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Terus gini Pak Ustadz, kan ada cinta kepada Allah, terus ada juga cinta kepada manusia. Sedangkan cinta kepada manusia itu suka diistilahkan dengan pacaran gitu ya. Menurut Pak Ustadz, pacaran itu menurut ajaran Islam itu gimana ya Pak Ustadz? Gini ya, dalam Islam itu ya istilah pacaran itu nggak ada, tapi ada yang istilah pengenalan. Ya, bahkan ketika zaman Rasul itu hanya sebatas ketika ingin mengetahui seseorang itu melihatnya melalui tetangganya. Ya, sekarang bagaimana keadaan kondisi sekarang dengan pacaran, boleh gak? Menurut pribadi saya, otomatis ya pendapat itu banyak. Tapi menurut saya, yang namanya pacaran boleh saja, tapi dengan syarat sesuai dengan syariat Islam. Artinya sesuai dengan konteks Islam, kaidah Islam. Boleh saja kita pacaran untuk sebatas mengenal karakteristik orang yang akan dijadikan bini kita, seperti itu. Nah, otomatis kalau misalkan kita mau menikah, otomatis pernikahan itu tidak hanya sebatas nikah kemudian besoknya cerai. Ya, besoknya cerai, tidak seperti itu. Agar pernikahan tersebut abad dan abada, langgeng sampai akhirat ketika ketemu ya. Otomatis kita harus mengetahui karakteristik orang yang akan dijadikan hidup kita, ya seperti itu. Jadi boleh saja pacaran, tapi kita pun harus sesuai dengan konsep Islam. Ya, hal-hal yang dilarang oleh Islam, hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Islam kita jaga. Mungkin semuanya sudah tahu apa yang dilarang gitu ya. Saya tidak usah mengungkapkan apa saja yang harus dilarang, yang dilarang oleh agama seperti itu. Ya, barangkali dari warga kami masih ada. Ya, gini pertanyaan. Pak Ustadz, seperti yang dibilang tadi sama saudara Hera bahwa remaja saat ini kan pacaran gitu ya. Bener, malah terkadang mereka SMU malah SMU. terkadang mereka itu menyebut pacar mereka, ini cinta sejati gue gitu, bahasa kasarnya seperti itu. Sekarang kan kita tahu bahwa cinta sejati itu hanya cinta kepada Allah, cinta yang hakiki hanya cinta kepada Allah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengarahkan agar remaja tersebut tuh tahu bahwa cinta yang hakiki dan cinta yang sejati itu hanya cinta kepada Allah? Dalam satu keterangan Imam Al-Ghazali mengatakan ya, bahwa ketika kita melaksanakan amal satu kebaikan, ada rintangan yang harus kita hadapi. Yang pertama nafsu diri kita. Kita harus menguasai nafsu yang ada di diri kita. Kalau misalkan kita tidak mengontrol nafsu yang ada di diri kita, kita yang akan terjerumus. Oleh karena bagaimana kita minta pertolongan kepada Allah. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayaturun. Ya, bagaimana caranya menguasai nafsu? Yang kedua adalah setan. Ya, setan, iblis akan selalu menggoda. Kita pun harus minta perlindungan kepada Allah. Yang ketiga yang harus kita yang akan menghadapi, yang akan menghadang ketika kita akan melakukan satu kebaikan adalah pengaruh lingkungan. Nah, lingkungan di sini otomatis agar caranya kontinu ya, agar menjaga pemuda tersebut harus ada suatu wadah yang menangani pemuda agar pemuda tersebut selalu terarahkan. Otomatis itu melalui proses-proses tertentu ya. Jadi ada yang membimbing sehingga para remaja tersebut bisa terarahkan. Kendati pun tidak 100% bisa berhasil, tapi kita sudah menuju arah ke sana. Ya begitulah Pak Ustadz, kesimpulan yang terakhir bisa diberikan pada warga kami biar melakukan yang terbaik bagaimana gitu kan. Kayaknya diminum dulu aja Pak. Oke ya, ngasih ini. Wa Iya kan?
jamaah yang Ya Rasulullah, Ya, eh, memang itulah yang ditunggu-tunggu Bapak Ustadz tentang pengetahuan yang mau diberikan Pak Ustadz tentang warga kami, bagaimana konsep cinta yang sebenarnya, biar warga kami mengetahui tentang konsep cinta yang sejati, yang sesuai dengan agama Islam dan bisa menjadi contoh atau menjadi suri tauladan bagi yang lainnya, gitu kan? Ya, dari Pak Ustadz memberikan kesimpulan atau tahu. Oke. Baik jamaah, terima kasih atas simakannya ceramah pada kali ini. Jadi pada intinya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang namanya cinta hakiki adalah hanya milik Allah. Boleh saja kita bercinta, boleh saja kita pacaran, tapi dengan cara sesuai dengan konsep agama, sesuai dengan koridor yang telah ditentukan oleh agama Islam itu sendiri. Sehingga kalau misalkan kita sudah sesuai dengan konsep Islam, insya Allah apapun akan ridho kepada kita semua. Mudah-mudahan jamaah semuanya kita berjumpa lagi, tidak hanya sebatas di tempat ini berjumpa kita, mudah-mudahan di surganya Allah kita berjumpa kembali. Amin. Terima kasih Pak Ustadz ya. Ya, kami selaku Ketua RT dan warga mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya Pak Ustadz ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik,